Kalian pasti udah pada tahu isu BKSL dan Antara. Dan sekarang ini masih rame diomongin. Kemudian juga masih banyak juga yang nanya BKSL ini masih bisa dibeli atau enggak. Simak video ini jangan di skip biar kalian nggak jadi korban asal pom-pom. Selamat datang di Cuan Community Partner of Pintraku Sekuritas. Kita bahas ISG-nya dulu. Yang hari ini masih menguat. High-nya hari ini di 3903.05. Tutup hari ini tutupan di 7892.91 ya, menguatnya 1,3%. Masih hijau, masih menguat, masih higher low, dan ini makin jelas, makin terang arahnya ke 8000. Mudah-mudahan nggak pakai banyak drama dan mudah-mudahan yang naik juga saham-saham tanda kutip bener ya. Tetap stay safe aja buat yang lagi trading, terutama buat yang tujuan belinya untuk trading, tetap pada trading plan-nya masing-masing ya. Buat yang beli untuk disimpan untuk investasi, jalanin investing plan-nya, jalanin money manajemennya baik yang lagi trading maupun invest ya. Karena mau bagaimanapun itu akan sangat berperan penting, dan strategi-strategi jualnya buat yang lagi trading terutama jangan lupa diterapkan. Pasang trailing stop, stop loss, take profit, intinya jangan lupa jualan kalau udah cuan. Kemudian kita bahas saham-saham yang udah kasih cuan dulu. Ada beberapa nih yang udah kasih cuan ya. Jadi saya mau bahas 1, 2, 3, 4 saham yang udah kasih cuan, yaitu saham yang pernah masuk ke dalam list rekomendasi 1, 2, 3, 4 ya. Pertama ada Asri. Ini saham sebelumnya pernah masuk ke dalam list rekomendasi itu seingat saya antara tanggal ya pokoknya awal-awal Agustus lah ya, nggak awal-awal banget tapi sekitar minggu-minggu pertama atau enggak kedua, dan dapat barangnya itu di tanggal 8 minggu-minggu awal Agustus lah. Ini ada strategi. Kemudian udah dapat barang, hari ini dijemput lagi buat yang belum punya barang, jadi ada kesempatan tadi beli harusnya. Kemudian tutup di 173, jadi menguat dari closing kemarin aja, menguatnya 4,8%. Jadi kalau misal udah dapat barang di 161 atau 160, 161 lah, 162 lah ya, 162 ya. Dapat barang di 162 aja itu udah lumayan, udah lebih dari 5% harusnya. Happy cuan dulu, mudah-mudahan lancar ke 180 ya, karena ini masih ada peluang untuk lanjut ke atas nih si Asri. Kemudian kedua ada Auto. Hari ini berhasil menguat 6,5%. Saya pikir tutupannya tuh bakal nggak terlalu jauh dari 2200 lah. Entah 2210, 2220 atau ya 2240 gitu, 2250 lah. Oke. Itu udah lumayan di situ. Tapi ternyata tutup di 2310. Ya alhamdulillah sih. Jadi makin besar peluang untuk lanjut ke 2380, 2400-an ya. Cuman jadinya buat yang belum punya barang jadi kecil peluangnya untuk dapat barang di 2200. Saya pikir kalau tutup di 2210, 2220 gitu, deket-deket itu ngantri 2200 boleh buat yang belum punya. Tapi harusnya sih ini udah punya barang ya. Karena pernah ada strategi trading yang belinya di 2170 dan udah dapat barang dari akhir Juli ya. Ini strateginya dari akhir Juli seingat saya, dan masih bertahan sampai sekarang. Mudah-mudahan lancar ke 2380, 2400-an. Jangan lupa pasang trailing stopnya buat yang masih mau hold ya. Pasangnya di 2270 boleh, 2260 seenggak-enggaknya, sebawah-bawahnya maksud saya di 2250 boleh lah. Kemudian berikutnya CDIA. Tadi pagi sempat di spill waktu live Instagram pagi. Belinya itu seingat saya tadi di sekitar 1575 atau 1580 ya. Jadi udah ada sempat profit, sempat naik tadi kan, sempat naik sampai ke 1685. Jadi harusnya udah ada 100 poinan lah cuannya, ada 100 perak. Lumayan buat yang masih belum punya barang dan minat, ngantri aja, siapa tahu masih dikasih ya di
1575 atau ya ngantri di 1600 gitu. Siapa tahu dikasih, kalau nggak dikasih ya udah nggak apa-apa. Besok sih masih ada kesempatan atau ada peluang dia buat copet-copet gitu ya. Kita lihat besok pagi lah. Ada peluang ini ngegas-ngegas sedikit buat copet-copet, sepertinya masih bisa. Intinya buat yang tadi pagi udah trading, fast trade mungkin, atau malah udah jualan, happy cuan lah ya. Kemudian berikutnya ada SMRA menguat 3,2% hari ini, dan sudah berhasil lunas target TP1 sebenarnya dari kemarin. Kemudian ini sempat naik sampai ke 438 lagi, 472 hari ini ya. Tutupan di 458, tapi mudah-mudahan ini masih bisa lancar ke 500. Dan buat yang belum punya barang, ini masih bisa diincar di sekitar 448 sih. Ya, buat yang udah masih punya barang, maksud saya masih punya barang dan masih mau hold, pasang trailing stop aja. Kalau kita lihat di intraday, pullback terakhirnya tuh ada di 434, jadi boleh pasang di 432 gitu. Kalau misalnya kejauhan ya di 450 lah, 450 atau 444, trailing stopnya boleh pasang situ. Intinya happy cuan ini si SMRA. Kemudian kita bahas saham yang masuk ke dalam list rekomendasi kemarin atau hari sebelumnya atau tanggal kemarinnya sih. Pertama ada Bevin. Si Bevin itu strateginya kemarin beli ngantri di 880, udah dapat barang ya. Stop lossnya kalau turun dan tutup di bawah 850, jadi di hold dulu hari ini, nggak masalah. Mudah-mudahan lancar ke atas ya, mudah-mudahan lancar bisa ke 1000-an nih si Bevin. Paling nggak ke 960-an udah lumayan lah. Kemudian ya yang belum punya barang besok juga masih bisa dibeli bagi yang minat. Stop lossnya sama kalau turun dan tutup di bawah 850. Dan si Jasa Marga kemarin trading ideas-nya itu ngantri di 3610, 3600 gitu ya. Hari ini tutup di 3600, jadi harusnya udah dapat barang. Harusnya sih udah punya barang dari kemarin-kemarin. Cuman buat yang belum punya barang itu ada kesempatan beli. Hari ini dikasih, dan stop lossnya di bawah 3480 ya. Hold dulu aja nggak masalah, selama nggak turun dan tutup di bawah 3480 masih aman. Mudah-mudahan lancar ke 4000-an. Next ada Bevin, CSML, Raja. Nah ini dia si Raja. Strateginya ngantri di 2880 lah. Yang ini belum dapat barang, ngantri aja nggak apa-apa. Area belinya sebenarnya lebar ya, bisa dibilang bukan dari 2880 kalau area belinya, bisa dibilang dari 2960 sampai ke sini, sampai ke 2600. Cuman saya pilih setidaknya beli di 2880 karena stop lossnya itu di bawah 2560. Syukur-syukur kalau dapat barangnya itu di 2700-an, 2740, 2750 tuh masih mending. Tapi paling nggak ngantri di 2880 tuh masih oke lah. Stop loss di bawah 2560 ya masih berapa persen sih? Diatur money manajemennya lah ya. Itu berapa tuh? 28 ya 10-an, 10 11. Diatur money manajemennya supaya nggak terlalu gede hilang duitnya kalau misalnya apa kena stop loss, atau dipecah jadi beberapa gitu ya. 2880 kemudian 2750, 2740 tuh boleh. Stop lossnya sama-sama di bawah 2560 karena pullback terakhirnya situ, dan targetnya masih atas sih, sekitar 4000-an. Mudah-mudahan lancar ke sana. Next nah ini kita sekarang bahas si BKSL. Jadi yang mau saya bahas adalah dari sisi teknikalnya. Sebenarnya memang masih kenceng sih ya isu BKSL Danantara, meskipun si pihak Danantara udah ngomong nggak ada, atau nggak ada kali ya, nggak ada obrolan tentang kerjasama di apa sih, pokoknya intinya ya intinya yang saya ingat persis adalah jawaban keterbukaan informasi dari si BKSL waktu itu. Waktu itu BKSL bilangnya itu baru ada pembicaraan awal aja. Jadi ya kalau dari Danantaranya sih kurang lebih sama lah. Kalau untuk kerjasama yang udah sampai ke MOU memang nggak ada.
atau belum ada? Jawabannya belum ada di sini saya ya. Belum ada itu bukan berarti nggak ada ya, bisa jadi ada nanti. Tapi itu pun bisa kita pastiin nanti, dan misalnya itu beritanya keluar, kemungkinan besar si harganya udah kemana-mana. Kemudian rumor atau ajakan-ajakan beli BKSL itu banyak beredar di mana-mana, termasuk ya banyak pertanyaan yang masuk ke saya juga. Jadi buat yang lagi incer BKSL, saya akan lihat dari strukturnya dulu ya. Strukturnya iya masih naik, masih uptrend. Pullback terakhir ada di 144. Jawaban singkatnya, selama nggak turun ke bawah 144, BKSL ada peluang untuk lanjut ke atas. Ke atasnya kemana? Ini targetnya. Target full cycle dari setup yang udah kebentuk di Juni lalu itu ada di 176. Ya, tuh 176 tuh. 176 belum disamperin tuh. Extendnya di 189. Mudah-mudahan sih bisa disamperin ya. 180-an, tapi paling nggak sih memang ke 176 itu lumayan. Nah, peluang untuk ke sana akan lebih besar kalau kita lihat price actionnya dari harga yang kebentuk hari ini ya, candle yang kebentuk hari ini, inside bar nih, tutup di 152, memang menguat 3,4%, tapi inside bar. Jadi dari price action yang kebentuk di sini, kalau dia besok naik ke atas 155 itu peluang untuk ngegas ke atas lagi jadi lebih besar. Jadi silakan kalau misalnya memang pengen banget beli BKSL atau mungkin udah punya barang, poin pertama adalah stop lossnya di bawah 144. Jadi apapun berita atau apapun rumor yang muncul, saya lihat dari respon marketnya aja. Kalau memang si marketnya belum mau ada tanda-tanda atau belum kasih tanda-tanda koreksi, ya udah, dia memang masih ada peluang untuk ke atas berarti. Tapi kalau memang udah kasih tanda retracement, ya mau nggak mau nunggu. Kalau misal memang masih niat pengen beli, nunggunya agak bawah lah ya. Artinya ya kalau ada barang dipasang strategi exitnya, jangan lupa strategi jualnya. Trailing stop, entah itu untuk trailing stop atau stop loss atau auto conditional ordernya ya. Jadi balik lagi, peluang untuk lanjut ke atas itu jadi lebih besar ketika besok berhasil ke atas 155. Atau tadi udah beli mungkin ya pasang aja stop lossnya di 143, nggak apa-apa, nggak masalah. Atau kasih toleransi dikit di bawahnya. Saya pilih 143 aja deh. Gitu ya. Kurang lebih kayak gitu, semoga cukup membantu. Kemudian kita bahas saham-saham selanjutnya yang di request di kolom komen. Ada beberapa yang di request, banyak sih yang di request. Pertama ada ADMR. Kurang lebih ADMR ini apa namanya, nanyanya ini ADMR kan turun, terus mau beli lagi di berapa? Oke. Ya, ADMR memang turun, bahkan hari ini tutup di 1055, tutup di 1000, di bawah 1085 ya. Jadi memang mending tunggu di bawah. Tunggu di bawahnya itu di berapa? Seenggaknya itu coba tunggu di 1020 gitu ya. 1020, seribuan kecil lah. 1020 sampai 970. Nah, sekarang kita coba lihat strukturnya dulu. Kalau dari strukturnya, selama si ADMR nggak ke bawah 920, ini peluang untuk ke atas lagi masih tetap ada. Tapi belinya nggak di 1050-an ini juga, karena ini kosong nih. Sampai seenggaknya ke 1020-an tuh ya. Jadi saya akan milih area paling tidak di 1020 sampai 970 itu tadi. Kalau membal dibeli, kalau enggak biarin. Dengan stop loss yang kalau bisa lebih nyantai itu di bawah 920 lebih enak, karena pullback terakhirnya di situ tuh. Nah, kalau struktur eksternalnya ini masih downtrend. Si apa namanya? Pegeo lagi. Sorry, ADMR. Kok Pegeo sih ya saya ngomongnya. Begitu ceritanya. Jadi mudah-mudahan menjawab ya. Kemudian berikutnya ada Breeze. Pertanyaannya kira-kira Breeze ini arahnya ke mana gitu ya? Ke atas atau ke bawah? Oke. Nah, si Breeze
Sebenarnya saya agak kurang serk waktu BRIS itu kemarin turun tutup di bawah 2720 ya. Tapi ternyata tutup di bawah 2720 itu kan 3 hari yang lalu. Kemarin persis tanggal 12 maksud saya. Itu dia berhasil naik rebound. Bukan cuman sih. Dia rebound berhasil tutup di atas 2780 ya. Persis pas ya. Oh, tutupannya sama lagi pantesan. Tutupannya sama di 2780. Nah, jadi saya kurang apa ya? Kurang pas gitu untuk sinyal belinya. Akan jauh lebih enak kalau si BRIS setidaknya tutup di atas 2780. Kenapa? Kalau kita ganti ke line chart, nah itu kan zigzag lower high terakhir ya. Dari zigzag lower high lower low yang kebentuk nih. Belum ditembus tuh. Lebih enak kalau udah tutup di atas itu. Nah, kalau udah tutup di atas 2780 ya, 2780 ya. 2780 ini peluang untuk ke 2900 lagi itu jadi lebih besar. Atau mungkin ngetes 3000-an lagi lah. Tapi balik lagi, saya belum terlalu yakin ini BRIS bisa naik sampai break high. Jadi itu alasannya karena dia sempat turun sampai breakdown low validnya dan bikin change of character, strukturnya udah nggak uptrend lagi, minimal sideways lah. Jadi kalau misalnya pengen beli, saya lebih pilih area yang lebih dekat ke 2200 itu sebenarnya. Jadi kalau misalnya lagi ada barang nih dan masih pengen hold atau masih mau hold, seenggak-enggaknya atau sebawah-bawahnya trailing stop atau stop loss atau conditional ordernya di 2680 lah, di bawah 2690 ya. Karena kalau turun breakdown 2690 ini ada peluang dia turun lebih dalam lagi nih. Bisa jadi ngetes area sekitar 2300-an dulu gitu ya, 2300-an atau bahkan nutup gap yang belum ketutup nih 2190, 2200-an. Itu alasan saya kenapa saya lebih pilih area 2200-an. Itu untuk belinya. Next, kita bahas saham selanjutnya ada Smil. Smil masih pelan-pelan naik. Sebelah kiri bisa dianggap kosong, nggak ada apa-apa lah ya. Jadi ini apa namanya? Mudah-mudahan bisa lancar ke 500. Cuman ya itu, ini agak-agak tricky belinya sih. Nah, kalau kita lihat strukturnya di intraday itu pullback terakhir ada di 374. Jadi selama nggak ke bawah 374 ini masih relatif aman kalau misalnya ada barang dan disimpan, dan misalnya besok mau beli, coba liatin ke bawah 374 nggak pagi-paginya ya. Itu seru sih. Masih cukup oke kalau misalnya mau dipantau untuk fast trade gitu ya. Dijadiin setrikaan kayaknya bisa. Kemudian berikutnya ada PTMP. Si PTMP ini ada setup dan 1, 2, 3 hari yang lalu dia jemput level pre-entry di 92. Level pre-entry 92, level entry 88 ya. 88 udah di tes, udah dicolek juga. Target TP1-nya itu ada di 108. Belum dites lagi setelah dia turun jemput pre-entry dan entry-nya ya. Target TP2 ada di 123. Mudah-mudahan bisa ke 123 atau bahkan saya ngarepnya sih bisa breakout 126. Tapi hati-hati kalau ternyata turun breakdown apalagi sampai tutup di bawah 84. Tuh ya, ini beberapa hari terakhir ini volumenya kecil sekali dia. Jadi hati-hati kalau misalnya lagi ada barang. Next ada Java. Java pertanyaannya ada modal di 1700-an saya ingat saya. Jadi enaknya gimana gitu mungkin ya. Si Java ini hati-hati kalau sampai ke bawah 1550 lah. Karena ada peluang ngetes 1515 dan 1460. Sebenarnya dari setup yang udah kebentuk, area beli yang enak itu ada di 1515 untuk level pre-entry dan 1460 untuk level entry. Kalau nih misalnya ada barang di modal 1700-an ya, berarti kan sekarang floating minus, kemudian money manajemennya masih masuk atau masih cukup atau masih
masih masuk ke dalam kriterianya lah, belum kegedean. Kalau misalnya dipilih lagi di entah itu 15-15 atau 14-60 ya silahkan kalau mau averaging down, dengan catatan stop lossnya itu kalau turun dan tutup di bawah 14-15. Jadi yang perlu dihitung dulu itu adalah risikonya. Kalau misalnya turun tuh ke 14.10 tutupan di situ gitu ya, eh kegedean nggak? Dengan modal yang udah ada ini, kalau misalnya masih cukup kemudian ditambah di nambah lagi tuh ya averaging down di 15-15, ternyata kalau kena stop loss kegedean ya udah nggak usah di apa namanya, averaging down nggak masalah sih. Kalau masih masuk ya silahkan gitulah, dihitung-hitung lagi, balik ke masing-masing. Kalau udah kayak gitu ya balik ke masing-masing money management dan risk manajemennya. Kalau masih oke silahkan disikat, kalau nggak masuk cari yang lain, atau kau cari yang lain ya nggak usah dibeli lagi, nggak usah averaging. Terus mudah-mudahan besok bisa naik ke atas 15.90, karena kalau dalam waktu dekat ini ke atas 15.90 ya ada peluang ke 16.60, 16.70 atau bahkan 1.700 lagi gitu ya. Next ada AMRT. AMRT ya. AMRT ini sepertinya udah punya barang kali ya. Stop lossnya itu seingat saya kalau misalnya udah punya barang berarti stop lossnya harusnya di 21.40, kalau nggak 21.30 kan. Berarti ini masih aman disimpan. Atau udah punya barang di agak bawah, terus sekarang relatif aman modalnya, trailing stop paling nggak di 22.70 ya. Kalau sekarang sementara sih di hold dulu, mudah-mudahan bisa ke 2,5. Kalau bisa nembus 2400-an itu lagi tuh, 2410, 2420 di breakout lagi, ada peluang yang cukup besar untuk lanjut ke 2700-an lagi, atau bahkan ke target TP1 di 2940 gitu ya. Next ada SCMA. Kemarin ada bearish engulfing hitungannya, meskipun low-nya sama dengan low hari sebelumnya ya, dan hari ini inside bar ya. Kemarin outside bar, ini inside bar. Kalau kita lihat strukturnya, pullback terakhir memang di 222, jadi selama nggak ke bawah 222 kalau mau di hold silahkan, tapi agak jauh dari harga closing sekarang ya. Karena kalau kita lihat kemarin itu ada pola candle yang sudah bisa dijadikan apa namanya, atau dipakai untuk taruh atau pasang trailing stop, silakan pasang di bawah 236 boleh, atau dibagi dua gitu nggak apa-apa lah. Sebagian di 234, sebagian di 220 gitu nggak masalah. Itu ya diatur money manajemennya lah ya. Karena ini dia udah naik nyamperin target full cycle juga gitu. Oke. Berikutnya ada Indi. Nah, ini pertanyaannya, Indi mau diapain? Aduh, saya lupa modalnya berapa ya. Tapi gini lah. Indi dia udah nyampe area 12 1300 lah ya. Ini low-nya berapa sih? 1305. Oke. 1300 udah dites dan membal sampai area ini tutup di 1400. Oke, itu satu hal yang bagus sebenarnya. Dan dengan tutup di 1400 ini juga sebenarnya satu hal yang oke, meskipun akan lebih oke lagi kalau berhasil ke atas 1430. Jadi kesimpulannya adalah lagi pegang barang kan, hold dulu aja nggak masalah. Kalau mau pasang stop loss, atau ya sebaiknya sih pasang ya di bawah 1280, memang agak jauh dikit tapi angkanya di situ sih. Kalau ke bawah 1280 lagi, ini ada peluang yang cukup besar untuk ke 1150-an. Nah, di 1155 ini adalah level pre-entry dari setup yang udah kebentuk di bulan April lalu, dan di 1025 tuh level entry-nya gitu. Mudah-mudahan menjawab. Kemudian si Pekio-nya. Nah, ini Pekio ini yang nggak enak nih. Pekio hari ini turun ke bawah 1555, turun nembus ke bawah pullback terakhirnya, artinya retracement dimulai. Dan buat yang kemarin-kemarin punya barang, ini sinyal jualan sih ya. Meskipun sedikit di bawahnya itu ada area order block sebenarnya sini, dan hari ini sebenarnya udah dicolek, cuman saya nggak mau cuma nyolek gini aja sih, pengennya dicemplungin. Nah, atau enggak di bawahnya lagi ini juga ada
area order block yang oke, 1440 ya. Nah, situ 1440 mudah-mudahan sih bisa ke sana tuh. Ya, kalau strukturnya ini belum ada break structure. Jadi ya belum ada break structure. Jadi masih anggap aja satu struktur eksternalnya dari bawah sampai atas itu masih satu kali ngegas, satu kali narik hitungannya gitu, satu swing gede. Kemudian ya kalau misalnya pengen incer pegio lagi, coba incer di 1400-an gitu ya. Baru disikat kalau udah nyampe di berapa tadi angkanya lupa. 1440 nggak apa-apa. Itu sih paling. Jadi turun gua 15.55 saya pilih exit. Kalem dulu. Nunggu ke itu 1400-an atau jadi sinyal bullish reversal sekalian nih yang bagus. Kalau belum ada ya udah nunggu di bawah. Berikutnya ada SSIA. Nah, si SSIA ya ini saham lagi rame, apa namanya, lagi rame dibeliin sama si grup Jarum ya. Oke, ceritanya ini area gap 2330 2380 masih bisa jadi support. Ya nyatanya sampai sekarang masih direspon jadi support. Jadi gampangnya adalah selama nggak tutup di bawah 2380, oke silakan di hold kalau misalnya udah punya barang. Kalau tutup di bawah 2380 ada peluang yang cukup besar dia ngetes sekitaran ini ya. Sekitaran 1910. Kalau lihat strukturnya aja memang pullback trend itu masih jauh di bawah tuh di 1665. Jadi itu kejauhan kalau misalnya mau dipakai jadi stop loss. Nah, karena di sini ada imbalance juga dari 2000 sampai 2380, kemudian ini resisten minor di 1835 di breakout, kemudian breakoutnya diiringi oleh imbalance juga. Jadi nggak ada salahnya nungguin di 2000 dulu. Kalau membal ada sinyal reportnya oke baru dibeli. Kalau nggak ada tungguin di 1800-an. Ya, baru stop lossnya pasang di bawah 1665. Next ada udah. Sekarang kita bahas saham yang masuk ke dalam list trading IDs untuk besok. Besok hari apa ya? Besok hari Kamis, 14 Agustus 2025. Ada 3 saham ya. Bapak Ibu bisa masukin ke dalam watchlist jika belum ada. Kok 3 sih? 4 dong harusnya. Dan saham pertama adalah ASA. Oke, ASA kemarin memang sempat masuk ke dalam list rekomendasi ya, atau list trading ideas. Nah, strateginya kemarin itu kan beli di 895, dan perlu dicatat area belinya itu bukan cuma di 895 tapi 895, 870 dan 845. Nah, kali ini trading ideasnya itu ngantrinya 870. Jadi dua-duanya boleh langsung dijalanin ya. 895 dan 870 boleh langsung ditaruh order beli di situ. Jadi bisa dipasang order belinya di dua level itu. Stop lossnya sama-sama di 825 dan targetnya itu juga sama-sama di sekitar 1050 1060. Kemudian saham kedua ada Cleo. Harusnya udah punya barang sih. Ini buat yang belum punya barang aja. Karena dari 2 hari lalu itu naik, kemudian kemarin lanjut akhir lo meskipun merah. Hari ini juga melemah tipis, melemah nggak terlalu banyak 0,8%. Volumenya juga dikit banget nih. Jadi buat yang belum punya barang silahkan ngantri di 585. Siapa tahu besok dikasih. Stop lossnya di bawah 550 dulu aja. Kalau kena stop loss, tungguin di 520 gitu. Ya. Dan targetnya incer area 715 dulu aja, itu reward rasionya kalau dapat barang di 585 dan stop loss atau resiko di bawah 550 ya. Dengan target di 700-an itu udah oke sih, lebih dari 1/2 itu reward rasionya. Dan yang berikutnya ada Ciputra yang hari ini menguat breakout 1050 dan bikin break structure. Bos. Bagus sih, menguatnya bagus. Terus breakoutnya ini pakai rally base rally, jadi area base nya di 1020-an itu boleh dijadikan area beli.
Kemudian target di atasnya itu masih ada yang tersisa dari target dari setup yang kebentuk di bulan April lalu. Target full cycle masih di 1260-an tuh. Jadi buat yang minat incer Ciputra atau CTRA, ngantri di 1020 boleh, atau ya kalau misalnya mau ngantri di 1050 selama stop lossnya sanggup diterima ya. Stop lossnya kalau turun dan tutup di bawah 990 ya itu silakan aja kalau mau ngantri di entah itu di 1045 atau 1050 atau sedikit di atas 1020 gitu ya, dengan target di 1260. Jadi reward rasionya bagus sekali ini, mudah-mudahan nggak pakai banyak drama dan mudah-mudahan dijemput. Kalau misalnya takut nggak kebagian atau takut nggak dijemput, dibagi aja 1050 dan 1020 itu boleh kok. Stop lossnya sama-sama kalau turun dan tutup di bawah 990 dan risiko rasionya juga masih oke. Barang di 1050 pun dengan target di 1260 1265 itu masih oke risiko rasionya. Tinggal atur money manajemennya. Next ada Eral. Buat yang incer Eral dari kemarin-kemarin ya, area belinya sebenarnya bukan sebenarnya tapi area belinya adalah di area hijau ini nih ya, bisa juga dipakai sini sih 334 udah dijemput kalau di situ. Nah maksud saya area beli yang lebih lebih low risk itu saya pilih yang kotak hijau ini. Kenapa? Karena kalau kita lihat di sini ada order block sebenarnya di berapa tuh ya angkanya, 324 itu ada order block. Kalau mau ngantri situ boleh, kalau mau ngantri di sekitar 328 atau 330 328 juga boleh. Stop lossnya itu cukup kalau turun dan tutup di bawah 310 dan targetnya 400-an itu boleh. Sebenarnya ini ada peluang untuk lanjut ke target full cycle di 460-an. Karena apa? Karena di sini dia di sini udah bikin pullback nih. Saat naik lagi pullback terakhirnya tuh ditembus dan dia breakout. Nah, ini ada break structure. Jadi selama si Eral nggak turun dan tutup di bawah 266, ini strukturnya masih naik kan, masih uptrend. Jadi bisa ditunggu di area order block di hijau-hijau ini, order block lagi, area beli di hijau-hijau ini nih. Ya. Nah, jadi strateginya buat yang minat boleh ngantri di 328 atau 330 ya silakan. Stop loss di bawah 310 dan targetnya 400-an. Reward rasionya masih oke. Itu tadi 4 sambilan kami, Bapak Ibu bisa langsung bikin ordernya sekarang juga pakai fitur-fitur automatic order yang ada di aplikasi masing-masing. Terima kasih telah tonton video ini dari awal sampai selesai. Saya Evan. Sampai jumpa lagi di video kami berikutnya. Dadah.